Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Oke. Apakah sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mulai dengan berdoa ya. Nak Muasam, tolong dipimpin doanya, Nak. Berdiri siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan duduk Nak Muasam. Terima kasih. Oke, Bapak absen dulu ya. Akbar, Aljibran, Andi Alisra, Andi Pradana Mahardika, Andre Triputra, Arifal Tapunisa, Asipa Aulia, Wapitro Siktogan, Sahwa. Oke ya, jadi ada dua ya teman kita yang sakit ya. Semoga teman kita yang sakit bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar cepat-cepatnya bisa berkumpul lagi bersama kita untuk belajar ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulang-pulang, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang aneh lagi sama dirinya ya. Terjadi sesuatu yang aneh lagi dengan dirinya. Apa itu? Dia mengalami menstruasi. Nah, saat dia mengalami menstruasi, dia kaget, ya. Dia kaget dan panik. Saat pertama mengalami menstruasi, dia kaget dan merasa panik. Kenapa panik? Karena keluar darah dari organ vitalnya, organ genitalnya, ya. Dia kira itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini itu yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya kita menyikapi saat kita mengalami yang namanya masa pubertas. Terus bagaimana caranya kita menjaga kesehatan organ reproduksi kita, ya. Nah, tujuan pembelajaran. Mari kita perhatikan sama-sama ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini itu melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis kesesuaian judul teks dan isi teks dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan jenis-jenis reklame dengan benar. Jadi anak-anak, ini adalah 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Inilah yang akan kita capai selama 70 menit ke depan, ya. Paham? Paham. Oke. Materi pelajaran hari ini yaitu 1.
kesesuaian judul dan isi teks non-fiksi. Jadi kesesuaian antara judul dan isi teksnya, antar paragrafnya. Dan yang kedua, cara menjaga organ reproduksi saat masa pubertas. 3, jenis-jenis reklame. Oke. Untuk motivasi hari ini yaitu kerja keras adalah kunci kesuksesan. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kita harus selalu kerja keras ya, jangan bermalas-malasan ya. Nah, coba, ada yang tahu apa itu galer? Apa itu galer? Ada yang tahu? Agar kita tahu apa itu galer, kita sama-sama ya nonton videonya ya. Nah, oke. Jadi tolong diperhatikan videonya ya. Sebelum kita masuk di materi utama hari ini, kita amati dulu video ini ya. Oke, sobat sehat, kembali bersama saya Dr. Grace. Hari ini kita dokter 24. Ayo, siapa nih cowok-cowok yang sering banget galer? Ternyata penisnya gatal itu bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit menular seksual loh. Seringkali pria menggaruk area penis, testis, ataupun selangkangan karena terasa gatal. Rupanya penyebab gatal ini bisa bermacam-macam loh sobat sehat. Misalnya karena infeksi jamur yang terjadi di area selangkangan. Tidak hanya itu, rasa gatal pada penis juga bisa menjadi salah satu gejala adanya penyakit menular seksual seperti. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi galer pada organ reproduksi? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan galer tadi? Ada tadi disebutkan di video itu. Apa? Jamur. Oke, betul ya. Jamur. Infeksi. Oke, apa lagi? Apa? Tidak cocok dengan deterjen. Apa lagi? Masih ada? Atau cocok sama sabun mandi. Tidak cocok dengan sabun mandi. Oke, itu yang bisa menyebabkan galer atau gatal-gatal pada organ reproduksi atau organ genital atau alat kelamin. Ya, paham? Nah, oke ya, itu semua ya jawabannya kita simpan dulu ya. Benar atau salahnya kita akan periksa nanti setelah kita melakukan cobaan, kemudian mencari informasi, menggali informasi, berdiskusi, mencurahkan isi pikiran dengan kelompok masing-masing dan kelompok yang lain ya. Jadi nanti kita akan tahu jawabannya betul atau tidak ya. Oke, kalau begitu kita langsung membagi dalam 5 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Saya ulangi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, untuk mendalami atau menggali materi pelajaran kita hari ini, Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok ya untuk masing-masing kelompok. Minta tolong Nak Fajar dikasih. Anak-anak, perhatikan Bapak dulu. Bapak telah membagikan lembar kerja masing-masing kepada setiap kelompok ya. Coba diperhatikan dulu cara kerjanya ya. Petunjuk pengerjaan. 1. Bacalah bacaan yang telah diberikan dengan seksama untuk mengidentifikasi informasi dari teks non fiksi. Yang kedua, identifikasi secara jelas. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengidentifikasi informasi dari teks non fiksi tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Sebelum berdiskusi kelompok ya, atur dulu tanggung jawab masing-masing dalam kelompok ya. Silakan berbagi tanggung jawab dalam kelompok. Misalkan di kelompok 1, siapa yang bertanggung jawab untuk menulis sebagai notulen ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membuat reklame, menggambar reklamenya ya.
Silakan didiskusikan. Terus siapa nanti yang bertugas sebagai presenter yang mempresentasikan di depan? Nah, Mita, tugasnya apa? Ngebacain sama mencari jawaban, nanti jawabannya ada apa, saya kasih orang semua. Oke, jadi kenapa? Kenapa Musan? Cukup ya, ini cukup ya. Oke, dipoin-poinkan saja ya. Oke. Nanti gambarnya di sini ya. Nah, oke, jadi ini gambarnya ya, gambar reklaminya. Nanti digambar, kalau sudah digambar diwarnai ya, supaya cantik, menarik, dan dikasih nanti informasi-informasi pentingnya ya. 1 apa ya, 2 apa ya, paham? Ini diuraikan ya. Sudah Nama Sam? Sudah? Jadi digambar dulu ya, digambar dulu, dikasih cantik ya, diwarnai, terus nanti dikasih judul ya, dikasih judul, terus dikasih informasi-informasinya ya. Paham? 1 atau 2? 1 saja gambarnya ya, boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Jadi dikasih judul, kemudian dikasih informasinya. Kalau ini tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Oke, ini pola makan yang sehat ya. Dilanjutkan ini ya. Terus ini apa? Kesesuaian judul dan isi teks ya. Dibaca dulu ini, dilihat judulnya apakah sudah sesuai judul dan isi teksnya. Oke, paham? Paham Namita? Oke. Nah, paham? Oke, lanjutkan ya. Ini digambar ya. Kalau sudah digambar nanti diwarnai ya. Jangan lupa dikasih judul. Ya, dikasih petunjuk-petunjuknya ya. Sesuai dengan judulnya ya. Dikasih cantik ya reklamenya ya. Arifah? Nah, ini juga ya. Ya, dijelaskan cara menjaga kesehatannya ya. Nah, ini apa ini? Pertama, pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan yang terjadi. Oke ya. Nanti dilanjutkan ini, yang di bawahnya juga ya. Kalau Nasila tugasnya apa? Mewarnai. Oke. Jadi semua bekerja ya dalam kelompoknya ya. Harus ada semua tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Tidak boleh ada anggota kelompok yang tidak ada tanggung jawabnya ya. Bapak juga di sini ada bahan ajar ya. Boleh dicari juga di sini ya. Di bahan ajarnya. Anak-anak, tolong diperhatikan. Jadi sambil berdiskusi ya, diperhatikan video yang Bapak akan putar. Ini juga terkait dengan materi yang sedang dipelajari ya. Beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat, sehingga terhindar dari kelembapan. Karena Oke, 1 apa? Yang pertama apa? Gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat ya. bahkan dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Yang kedua, gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua adalah gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari ya. Jadi jangan baju itu atau celana dalam itu dipakai selama berhari-hari. 2 atau 3 hari baru diganti ya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, bilaslah setiap habis buang air kecil dengan air bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu. Oke, yang ketiga bilas dengan air bersih kalau habis buang air kecil ya. Beda cara bilasnya perempuan dengan laki-laki ya. Kalau perempuan bilasnya dari depan ke belakang ya.
Bagaimana Naal? Sudah selesai? Belum, Pak. Sudah? Saya belum tahu. Oke. Bagaimana Nak? Muazzam sudah selesai? Oke, dikasih cantik gambarnya ya. Bagaimana Nayan? Sudah selesai gambarnya? Oh, sudah. Oke. Kalau yang ini sudah selesai. Oke, jadi sisa reklamenya belum. Oke, diselesaikan ya. Ikuti gerakannya ya. Oke, cukup. Silakan duduk Nana. Oke, silakan Naosil dengan Repan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi. 2. Konsumsi nutrisi yang cukup. 3. Mandi secara teratur. 4. Olahraga. Menurut kalian, apakah teks non-fiksi di atas sudah sesuai antara judul dan isi teks? Jelaskan alasanmu. Ya, karena bacaan tersebut sudah memiliki jawaban yang sesuai karena isi bacaannya memuat poin yang ada dalam judul. Oke. Silakan Narepan dilanjutkan. Narepan tolong diperlihatkan dulu gambarnya. Gambar reklamenya ke teman-temannya. Coba diperhatikan. Ini gambar reklame dari kelompok 1. Di sini ada gambar laki-laki, kemudian ada informasinya, ya. Coba dibaca Repan. Cara menjaga organ produksi, pola makan sehat. 2. Aktivitas fisik. 3. Kebersihan. 4. Edukasi seksual. 5. Kunjungan rutin ke dokter. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada? Sudah bagus, Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan Raul. Jawabannya sudah bagus. Iya. Suaranya sudah keras. Jawabannya sudah bagus, suaranya juga sudah keras. Oke ya. Jadi gambarnya bagaimana? Gambarnya bagaimana? Bagus juga. Oke ya. Di gambar reklamenya juga sudah bagus ya. Karena sudah diwarnai kemudian lengkap. Ada judulnya, ada juga informasinya. Jadi reklame itu begitu ya. Ada gambar, kemudian ada judul, ada informasi atau ajakannya. Apa intinya, apa ajakannya ya. Karena inti daripada reklame itu adalah mengajak, kemudian mempromosikan dan menginformasikan. Ya. Paham anak-anak? Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Salut. Oke, silakan dulu Naosil, Narepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti celana dalam 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Mandi 2 kali sehari. Membersihkan organ reproduksi saat membuang air kecil. Ganti celana dalam jika sudah lembab. Menjaga pola makan. Sering berolahraga. Oke, coba diperlihatkan dulu ke temannya gambar reklamenya. Oke, bagus ya gambarnya ya. Oke, coba dibaca informasinya. 1. Tidak menggunakan pakaian yang ketat. 2. Menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat. 3. Mandi 2 kali sehari. 4. Sering olahraga. 5. Menjaga pola makan. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan Naosil. Suaranya sudah bagus, Pak. Sudah bisa percaya diri. Oke, suaranya bagus dan
Percaya diri ya, karena tampil di depan di sini itu tidak mudah ya. Itu butuh yang namanya keberanian dan percaya diri ya. Jadi Namurni dan Raul ini sudah bagus. Dikasih tepuk hebat ya. 1, 2, 3. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Caranya ya, pertama seperti apa? Pertama, pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perubahan yang terjadi dalam tubuh selama pubertas. Kedua, untuk lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan reproduksi mereka. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat serta dapat menyerap keringat. Oke, coba diperhatikan gambarnya. Ini ya gambarnya. Coba dibaca, Nama Maryam. Ya, dibaca Nama Maryam. Mandi secara teratur, mengganti pakaian dalam secara rutin. Nah, Sila coba tanggapi nih, nah Sila. Bagaimana penampilan dari kelompok 4? Ya, suaranya bagus. Bagaimana lagi? Kalau pekerjaannya tadi jawabannya bagaimana? Jawabannya sudah bagus. Oke. Nah, kekurangannya kelompok 4 itu dia tidak menulis judul ya di reklamenya ya. Dia tidak ada judul ditulis ya. Jadi diperbaiki dulu nah ya, baru dikumpulkan nanti. Oke. Silakan Nak, Mosaf. Diperlihatkan gambarnya. Oke, ada gambar anak laki-laki ya. Oke, silakan Nak Mosaf dibacakan. Konsumsi nutrisi yang cukup. Iya, lanjut. Olahraga sebagai upaya menjaga berat badan yang sehat. Mandi secara teratur. Mengganti pakaian dalam secara teratur. Membersihkan area genital dengan benar. Oke, sudah diperbaiki semua kekeliruan yang ada di presentasinya tadi seperti kelompok 4, kurang judul ya. Nah, kalau sudah diperbaiki, silakan dikumpulkan Nak. Dikumpulkan pekerjaannya. Halo. Nah, tolong diperhatikan ya, anak-anakku tadi sudah mengerjakan ya, sudah berdiskusi juga. Nah, sekarang Bapak mau menilai ya, bagaimana tadi prosesnya. Jadi Bapak perhatikan tadi itu, selama proses diskusi berjalan, sudah lebih bagus ya daripada pertemuan sebelumnya ya. Semua anggota kelompok itu sudah memiliki kontribusi masing-masing ya. Cuma kekurangannya tadi yang saya perhatikan itu adalah pada saat temannya presentasi di depan, masih ada beberapa temannya yang tidak memperhatikan presentasi di depan ya. Begitu. Jadi di pertemuan selanjutnya, kalau misalkan temannya presentasi di depan, teman-teman yang lain itu yang ada di bawah memperhatikan teman yang ada di atas di sini. Cukup? Coba bagi. Coba dibagi. Sudah Narepan? Sudah? Oke? Sudah selesai? Anak-anak jangan lupa ditulis nama masing-masing ya. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan.
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta dulu kepada Naosil untuk maju ke depan untuk sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Naosil bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, dimulai dari cara menjaga organ reproduksi seperti apa? Seperti memakai celana dalam, mudah untuk menyerap keringat. Oke, jadi memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat. Dua, apa lagi? Mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Oke, mengganti celana dalam 2 kali dalam sehari. Oke, 3. Kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi. Oke, silakan duduk kembali Naosil. Tepuk tangan dulu untuk Naosil. Itu reklame komersial. Apalagi? 2. Reklame non komersial. 2 non komersial. 3. Reklame audio. 3 reklame audio. 4 reklame visual. 4 reklame visual ya. Jadi reklame visual itu yang biasa kita lihat di televisi ya. Terus reklame komersil itu iklan-iklan yang biasa kita lihat ya. Itu yang dimaksud dengan reklame komersil. Kalau non komersil itu bisa berupa ajakan-ajakan atau anjuran-anjuran ya. Tentang poster-poster yang tadi anak-anak tadi kerjakan ya. Itu adalah salah satu jenis reklame non komersil ya. Coba Raul, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya Pak sudah bagus karena bisa kerja kelompok bersama teman-teman dan sudah mengetahui cara menjaga organ reproduksi saat masa pubertas. Oke, apakah Raul masih mau kita melaksanakan pembelajaran yang seperti hari ini dilakukan? Masih Pak. Masih. Apakah Raul suka? Suka Pak. Oke, suka ya. Iya, Pak. Jadi nanti kita ke depannya akan selalu berinovasi dalam pembelajaran ya, seperti Pak. hari ini ya, supaya anak-anakku juga bisa aktif dalam pembelajarannya ya. Silakan duduk Raul. Jadi penting sekali yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu adalah investasi untuk masa depan kita agar kita sehat ya. Sehat itu mahal anak-anak, makanya kita harus menjaga kebersihan kita dari sekarang supaya nanti itu bisa menjadi investasi kita di masa depan. Oke, silakan dipimpin doanya Nak Muasam. Berdiri siap gerak. Berisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Nak Muasam. Oke, silakan duduk anak-anak. Terakhir, Bapak ingin mengingatkan apa saja yang dipelajari hari ini, semua yang dipelajari hari ini, semoga anak-anakku bisa mengamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam menjaga kebersihan ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.